Welcome to MCU Class 10 Grade Part 10. Hari ini kita membahas tentang Free Fall Motion atau percobaan gerak jatuh bebas dengan menggunakan pet simulation. Pertama-tama, anak mengetik di browser masing-masing yaitu petcolorado.edu/n/simulation/projectile motion. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah berhasil, anak-anak klik tombol play di sini untuk masuk ke dalam virtual pet simulation. Oke, di sini ada intro, vector, drag, dan lap. Kita pilih yang lap. Free fall motion atau gerak jatuh bebas adalah satu gerak dengan arah vertikal terhadap gravitasi bumi. Nanti anak-anak setelah berhasil mengakses di pet simulation akan muncul tampilan seperti ini. Dan anak-anak di sini ada beberapa instruksi yang harus diikuti untuk melakukan percobaan virtual. Pertama-tama, anak mengatur kecepatan yang ada di sini, bisa 10, bisa 20 atau 30 nanti tergantung data dari praktikumnya. Misalnya kita menggunakan kecepatan 10 meter per second. Dan untuk ketinggian kita atur di sini, silakan ditarik saja. Bisa ketinggiannya 2 meter, 3 meter, 4, 5, 6 atau maksimal 15 meter. Untuk gerak jatuh bebas sendiri, meriamnya akan diarahkan ke bawah. Seharusnya sudutnya kalau dia horizontal, dia 0 derajat begini. Karena dia jatuh bebas, maka arah meriamnya itu adalah minus 90 derajat. Minus 90 derajat itu arahnya jatuh bebas ke bawah. Karena yang namanya gerak jatuh bebas, itu kecepatan awalnya tidak sama dengan 10. Karena dia jatuh bebas, maka kecepatan awalnya adalah 0. Berarti setting kecepatan awalnya adalah 0 di sini. Oke. Setelah anak-anak men-setting anak-anak boleh mencoba dulu ya untuk free fall-nya begini. Nah, oke. Nah, di sini nanti kira-kira jatuhnya di sini. Dan anak-anak meletakkan timer di sini, timer atau stopwatch. Dan di sini ada range dan height itu untuk mengukur jarak dan ketinggian ya. Tapi kalau ini sudah jelas ketinggian dan jaraknya 0 ya, karena posisinya tepat di sini. Nah, oke, nanti kita reset lagi aja ya untuk memulai dari awal. Oke, ini kalau ketinggiannya 10 meter. Nanti kita ulang lagi, kita hapus ininya prosesnya. Nah, oke, ini untuk menghapus, ini untuk menembak ya anak-anak ya. Ini ada normal, ada slow motion ya. Supaya nanti tertarget dengan baik, maka kita arahkan landasan. Untuk pria bercelana pendek di sini diabaikan saja, itu adalah patung biasa. Oke, nah ini dipaskan di angka 0. Kenapa 0? Karena kita pasti arahnya pas di angka 0. Nah, ini dia. Nah, oke, sudah disetting seperti ini. Nanti anak-anak untuk gambar praktikumnya, untuk ketinggiannya nanti tergantung tabel praktikum, bisa 15, bisa 6, bisa 9, bisa 12, tergantung data praktikumnya. Setelah itu, setelah anak men-setting timer, kemudian target, kemudian meriam dengan arah minus 90 derajat dan ketinggian, dan juga kecepatan awal 10, anak-anak pindah ke arah ini ya, ke arah pengaturan. Di sini ada cannonball, ada tank seal, golf, baseball, football, pumpkin itu labu, human manusia, piano, dan juga mobil car. Anak-anak pilih aja objeknya yang dipilih. Kalau Bapak karena bentuk ideal itu lebih ke cannonball ya. Nah, untuk massa sendiri anak-anak bisa mengatur di sini. Apakah massanya 17,6, apakah massanya nanti 20. Nanti ikutin saja instruksi pada tabel praktikumnya yang ada nanti Bapak berikan pas hari pelaksanaan. Nah, ini bisa diatur 0,01 kg-nya. Anggap cannonball-nya 20 kg. Terus diameternya Bapak setting menjadi setengah meter gitu. Misalnya ya, cannonball ya. Ini diatur diameter, tahu ya, 2 kalinya jari-jari. Itu diatur. Oke.
Kemudian gravitasi. Gravitasi di sini kita ambil ada gravitasi bumi. Bumi itu gravitasinya 9,81. Kalau nanti kita tiba-tiba pindah ke bulan, berarti nilainya jadi 1,6 ya anak-anak. Nanti nilainya 1,6 kita setting di sini. Tapi sayangnya ini nggak ada sampai 5 ya. Kalau nanti di Jupiter mungkin sekitar 24 ya. Nanti silahkan nanti diatur saja. Tapi untuk gravitasi bumi sendiri sejauh ini ya anak-anak 9,81. Atur. Nah, seperti ini. Air resistant di sini adalah hambatan udara, tapi kita tidak bahas dulu ya karena nanti akan berhubungan sama gaya gesek. Ya. Ini dulu. Jadi settingannya on massa, diameter, gravitasi bumi, kemudian ada ketinggian, kecepatan awal 0, targetnya untuk timing dengan sudut minus 90 derajat ke bawah. Sudah, settingannya sudah komplit dan kita akan melakukan pengambilan data. Ya. Silakan anak-anak ditembakkan saja kecepatannya dengan mengklik tanda meriam di sini. 1, 2, 3. Oke. Dapat dengan ketinggian 15 meter, waktu tempuh jatuh bebasnya adalah 1,75 sekon. Ya. Kemudian, misal kita hapus lagi ya, dicatat di tabel nanti. Misal kita setting lagi, misalnya 6 meter misal. Bisa aja sih lebih dekat gitu saja. Nanti ditembakkan lagi. Nah, dapatnya 1,11 sekon. Jadi anak-anak nanti mencatat di tabel hasil modul praktikum LKPD siswa. Nanti dengan ketinggian tertentu berapakah waktunya. Dari waktu ini kita bisa mengetahui juga kecepatan akhirnya. Kalau kecepatan awal sudah jelas kecepatannya 0 ya, kecepatan awalnya 0 karena jatuh dari sini. Kemudian untuk kecepatan akhirnya nanti ada perumusan gerak jatuh bebas yaitu VT sama dengan V0 plus GT ya. Itu untuk mengetahui kecepatan akhir pada saat dia menyentuh tanah. Oke. Jadi anak-anak nanti akan Bapak atur ketinggiannya dan juga gravitasinya ya, untuk kita bahas bersama-sama bagaimana analisis hubungan antara ketinggian dan juga waktu dan kecepatan akhir beserta pengaruh gravitasi jika diubah menjadi lebih besar atau lebih kecil, apakah dampaknya terhadap waktu dan juga kecepatan akhir dari gerak jatuh bebas. Oke, demikian untuk informasi mengenai free fall motion dengan PET simulation. Semoga ini membantu anak-anak untuk melakukan percobaan di kelas masing-masing. Oke, demikianlah MCU Class hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.